Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Pak Nandu di kesempatan kali ini. Pak Nandu akan menyampaikan kembali pembinaan wali kelas dengan tema kebersihan. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini telah memberikan nikmat kesehatan, kewarasan, kelonggaran sehingga kita bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini dengan lancar dan baik. Kebersihan sendiri adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kita sering mendengarkan ucapan atau ungkapan dalam Islam, yaitu ana dhofatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seseorang. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawaan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Dalam hadis ini kita diwajibkan membersihkan lingkungan di sekitar kita, baik di rumah, sekolahan, maupun di jalan jika menemukan sampah yang berserakan. Kemudian di hadis tersebut menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan. Allah mencintai kebersihan, dan Allah, untuk mendapatkan cinta Allah tersebut, kita harus selalu bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Pertama, bersih diri. Sebelum kita melihat lingkungan, kita melihat diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Kebersihan diri sendiri, jika hendak menghadap Allah dalam keadaan sholat, pasti harus bersih, suci dan bersih, baik diri maupun pakaian dan tempat. Bersih diri sendiri juga mencerminkan kepribadian kita. Orang lain melihat kita bersih tidak akan sungkan. Jika kita kotor, maka orang lain akan sungkan melihat kita, apalagi mendekati kita, karena kotor pasti akan bau. Kemudian yang kedua, bersih lingkungan. Yang kita akan bahas nanti itu bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Jika kita lalai menjaga kebersihan lingkungan, maka akan menimbulkan wabah penyakit. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan dari lingkungan yang kotor. Contohnya seperti kalau lingkungan kotor, kita bisa terkena penyakit diare. Kemudian kalau lingkungan kotor, pasti akan menyebabkan saluran air tersumbat, menimbulkan banjir. Kemudian bisa kena tipes atau kena
demam berdarah, itu yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Yang ketiga, bersih hati. Sudah bersih diri, kemudian bersih hatinya. Bersih hati dengan hati yang ikhlas. Ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas, kecenderungan pada Allah, menjadikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, yaitu bersih harta. Yang dimaksud bersih harta adalah kita berzakat dan bersedekah. Dengan bersih harta tersebut, itu merupakan tabungan kita nantinya di akhirat. Karena di akhirat kelak kita tidak membutuhkan uang, yang kita butuhkan adalah amal dari berzakat dan bersedekah tersebut. Nah, kita akan bahas yang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sendiri, di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, kemudian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, jika lingkungan sekolah bersih, akan membuat kalian siswa-siswi SMP Cinde akan nyaman, pada akhirnya berdampak positif terhadap kalian dalam belajar, proses belajar mengajar. Kemudian kebersihan sendiri itu adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah, bukan cuma siswa, guru, kemudian penjaga sekolah, kemudian kepala sekolah, bagian TU dan perpus, semua wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga membantu dan memastikan warga sekolah tidak tertular penyakit. Oleh sebab itu, dibiasakan untuk kalian anak-anakku kelas 8B menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekolah agar kondisi fisik dan mentalnya terjaga tetap baik. Tips dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi jika kalian membawa snack atau jajan dari rumah atau jajan dari luar sekolahan ke dalam kelas. Setelah selesai makan, kemudian bungkusnya atau plastiknya dari tempat makanan tersebut dibuang ke tempat sampah. Jangan dibiasakan setelah makan langsung dibuang kelas, itu tidak baik. Kemudian memungut sampah jika melihat sampah yang tercecer. Jika ada sampah di bawah kalian atau di bawah meja atau di selorok, maupun sampah plastik atau kertas, sobekan kertas, itu dibuang ke tempat sampah. Saling mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan. Ini tipsnya, saling mengingatkan. Ada teman yang membuang sampah sembarangan, diingatkan membuang sampah itu di tempat sampah. Karena di kelas itu juga seperti rumah kalian yang harus dijaga kebersihannya, biar suasana kelas dalam saat proses belajar mengajar itu bisa kondusif, tidak ada bau sampah, bisa fokus dalam belajar mengajar. Terus menjaga kebersihan kamar mandi atau toilet. Setelah kalian buang air, baik buang air besar atau buang air kecil, disiram dengan air sebanyak mungkin. Jangan sampai masih ada bau.
Kemudian di dalam itu juga menjaga air secukupnya selama pemakaian. Jadi setelah pemakaian kiranya cukup, airnya sudah tidak berbau, disudahi. Terus tidak mencoret-coret fasilitas di sekolahan seperti dinding, meja, harus dijaga, jangan dicoret-coret. Nah, terus manfaat yang didapat dari kebersihan sekolah bagi peserta didik atau siswa-siswi kelas 8B, manfaatnya kebersihan di sekolah yaitu meningkatkan kesehatan, terus semangat dalam belajar. Kemudian kalian tidak akan mudah sakit sehingga tidak sering absen di dalam kelas dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, bagi guru dan warga sekolah, kebersihan lingkungan sekolah dapat menaikkan nilai akademis siswa sehingga secara tidak langsung juga menaikkan citra guru yang ada di sekolahan tersebut. Karena biaya kesehatan itu mahal, lebih baik menjaga daripada mengobati. Nah, kemudian yang ketiga, bagi masyarakat di lingkungan sekitar sekolah, kebiasaan menjaga lingkungan sekolah dapat menular kepada masyarakat sekitar. Jika lingkungan bersih, otomatis di lingkungan sekitar kita akan ikut mengikuti apa yang kita lakukan. Juga menerapkan kebersihan, pola bersih, hidup bersih warga sekolah. Kemudian di sekitar sekolah, baik di sekolahan, dalam sekolahan maupun di luar sekolah, tidak rentan terkena penyakit. Sekian dulu pembinaan dari Bapak Fernando. Bapak mengingatkan kembali untuk administrasi yang sekiranya belum lunas segera diangsur karena ini sudah mendekati akhir semester 1. SPP itu sampai bulan Desember, diharapkan segera diangsur biar tidak memberatkan. Kemudian untuk anak-anakku kelas 8B yang belum mengambil kaos olahraga, diharapkan segera kaos olahraga seharga 100.000 bisa langsung dibayarkan di Pak Nando, dan kaos olahraga tersebut nantinya buat praktek olahraga, nanti buat nilai praktek olahraga karena memakai kaos olahraga. Dan untuk yang kartu OSIS yang belum, ada 3 kalau enggak 4 anak, segera ke Pak Nando seharga 20.000. Sekian pembinaan wali kelas hari ini. Pak Nando akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.